sudah hadir. Ini Ananda Salwa Kirana. Terima kasih banyak Ananda Salwa. Pasti punya segudang pengalaman praktek baik di sekolah. Salwa, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu kepada hadirin semua. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Salwa Kirana dari kelas 8F dan dari sekolah SMPN 2 Padalarang. Perkenalkan juga saya Adi Sunawan ya, yang akan mendampingi Salwa di sesi kedua ini. Ya. Salwa kelas 8 ya, di SMP 2 Padalarang ya. Wow, tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang menarik, yang menyenangkan ya ketika Salwa ada di sekolah ya. Tapi saya ingin tahu nih, kira-kira Salwa tahu nggak kira-kira kenapa Salwa dihadirkan di forum ini? Karena saya di sini sebagai narasumber dan mungkin dari pihak BBMP ingin lebih meneliti tentang perundungan yang terjadi di sekolah. Nah, betul ya, memang Salwa dihadirkan di forum ini berkaitan dengan berbagi pengalaman baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian perundungan yang terjadi di sekolah ya. Nah, kalau menurut Salwa sendiri, perundungan itu apa? Perundungan itu pelaku yang merugikan korban. Dan perundungan itu perilaku yang sangat tidak terpuji ya, dan lebih mengontrol kepada korbannya. Perilaku yang merugikan korban ya, menurut Salwa. Nah, bisa Salwa ceritakan tidak kejadian-kejadian seperti apa yang pernah Salwa alami atau yang pernah Salwa lihat gitu ya, berkaitan dengan perundungan tadi? Kalau perundungan mungkin diri sendiri belum pernah mengalaminya, alhamdulillah. Tapi untuk kasus-kasus yang pernah saya dengar, seperti itu berangkatnya dari jahil sih. Jahil dan merugikan korbannya. Dan korban itu tidak mau speak up karena dia mungkin merasa risih. Jadi pelaku semakin diulangi dan merasa puas dengan perilaku itu. Bisa diberikan contoh yang lebih spesifik nggak, Salwa? Kira-kira seperti apa tuh kejadian-kejadiannya misalkan? Contohnya mungkin memukul pundak ataupun kepala ketika mungkin diperintahkan membereskan atau apapun, menendang atau menarik kursi saat ingin duduk. Jadi dipukul ya, kemudian juga pas ada orang yang akan duduk tiba-tiba ditarik gitu ya si kursinya kan gitu. Nah, begini Salwa kan gitu. Ketika misalkan Salwa melihat kejadian-kejadian seperti tadi ya gitu, bagaimana yang dilakukan oleh Salwa atau teman-teman lainnya ketika misalkan melihat kejadian tersebut? Mungkin berbicara dengan sang pelaku, lebih mediasi, menceritakan sebagai teman, dan mungkin juga mendengar cerita dari sudut pandang sang pelaku dan menanyakan apa motif itu dan memberi nasihat agar tidak mengulangi perilaku tersebut. Nah, kalau dari sisi yang dirundung dulu ini ya gitu. Nah, apa yang mereka rasakan itu kan berdasarkan pengalaman Salwa ketika berbicara dengan mereka? Kebanyakan yang merasa mungkin terlalu berlebihan saat dijahili dan mungkin dendam dan membalaskan dendamnya itu dengan mungkin perundungan karena tidak terima. Malah timbul dendam ya gitu ya. Nah sekarang kalau dari sisi si perundung sendiri gitu ya gitu, itu kira-kira apa yang menyebabkan mereka sampai melakukan hal tersebut? Kembali lagi mungkin ada perasaan yang mungkin dipendam, ada masalah mungkin dengan si korban, dan juga ada beberapa merasa sensasi kepuasan saat melakukannya. Ada sensasi kepuasan ya. Nah ini karena memiliki power. Karena merasa memiliki kekuatan power untuk menekan orang lain ya, begitu menurut Salwa. Nah Salwa gini. Tadi kan ketika Salwa bicara dengan teman Salwa ya yang dirundung gitu kan gitu.
bagaimana cara menyikapinya gitu kan, sampai misalkan mereka itu timbul satu niatan semacam dendam untuk membalas gitu ya Salwa ya gitu. Nah, itu kemudian bisa diceritakan tidak yang Salwa tanggapi atau tanggapan Salwa terhadap pernyataan-pernyataan mereka itu seperti apa? Mungkin seperti itu harus disikapi dari sekolah, karena mungkin sekolah sudah profesional untuk menanganinya, dan ya menganggap memberi pemahaman bahwa semua adalah keluarga dan teman. Ya, baik. Gini, kalau misalkan yang dilakukan oleh sekolah Salwa sendiri saat ini seperti apa tuh Salwa? Ketika ada kasus, mereka benar-benar menanganinya dengan serius dan melakukan mediasi, benar-benar seperti bertanya apa motifnya dan juga merangkul sang pelaku dan korban untuk berdamai, dan juga pelaku akan menerima hukuman kedisiplinan. Ya, biasanya bentuk eh, apa ya konsekuensi kedisiplinan seperti apa yang diterapkan di sekolah Salwa kepada mereka itu? Mungkin saya tidak terlalu tahu secara spesifik, tapi mungkin lebih ke hukuman sosial seperti membersihkan sampah atau misalnya membantu guru-guru atau staf-staf TU yang ada di sekolah. Jadi memang tindakan yang yang dilakukan oleh sekolah Salwa dalam menetapkan tata tertib berkaitan dengan perundungan ini adalah memberikan konsekuensi seperti tadi ya Salwa ya, seperti membantu guru atau misalkan meningkatkan tingkat kebersihan yang ada di sekolah Salwa ya gitu ya. Nah, kemudian ini seru sekali ini Salwa ini proses bincang-bincang dengan Salwanya ya gitu. Nah, tadi kan dari ini ya gitu, dari sisi yang dirundung dulu. Nah, sekarang kalau ketika misalkan Salwa mendapatkan informasi dari pelaku perundungan sendiri begitu ya gitu bahwa mereka merasa punya power untuk bisa melakukan perundungan terhadap sesamanya. Nah, ketika Salwa mendengar penjelasan mereka seperti itu, kemudian kira-kira apa yang dilakukan oleh Salwa atau tanggapan Salwa seperti apa terhadap pelaku? Mungkin lebih ke nasihat, tapi tetap tidak membenarkan perilaku tersebut, dan lebih memberi masukan agar tidak melakukan hal itu lagi. Memberi masukan agar tidak melakukan hal itu kembali ya. Nah, sekarang begini, tadi kan narasumber sebelum Salwa nih Pak Ian ya, Pak Ian sempat menyebutkan bahwa perundungan ini menjadi tanggung jawab semua pihak untuk pencegahan dan penanggulangannya. Nah, kalau misalkan boleh saya tahu, menurut Salwa apa yang diharuskan oleh kami nih orang dewasa ya gitu, misalkan dari sekolah dulu deh gitu kan gitu. Kalau misalkan yang harus dilakukan oleh pihak sekolah untuk mencegah perundungan ini seperti apa menurut Salwa? Mungkin lebih perbanyak lagi pemahaman tentang perundungan atau pembulian, dan juga bisa menerapkan mungkin kegiatan-kegiatan sosial agar murid-murid itu bisa lebih explore sosial gitu. Ya, lebih banyak sosialisasi berkaitan dengan apa itu perundungan, pencegahannya dan seterusnya mungkin ya Salwa ya. Nah, kemudian kalau kira-kira kalau misalkan di rumah tuh seperti apa tuh Salwa kira-kira untuk pencegahannya? Mungkin dari beberapa pelaku ada mungkin dari masalah rumah atau perhatian orang tua yang kurang, dan ini bisa menjadi hal yang penting bagi peran orang tua. Peran orang tua ya. Ini agak lebih jauh nih gitu ya ke pemerintah deh gitu kan gitu. Kalau Salwa harapannya seperti apa nih agar misalkan bully di masyarakat ini bully di satuan pendidikan ini misalkan berkurang nih. Mungkin pemerintah bisa lebih kayak mendatangi ke sekolah sambil
berrekreasi gitu ke sekolah, dan juga ya tetap memberi pemahaman apa itu perundungan dan mencegahnya. Jadi harapan Salwa juga dari pemerintah ada sosialisasi begitu Ya. berkaitan dengan hal ini ya gitu. Baik ya. Nah ini karena sesi kita sangat singkat ya Salwa ya sampai jam 10 begitu ya. Nah ini ya untuk hal terakhir yang diharapkan oleh kami muncul dari Salwa selaku perwakilan dari kira-kira apa yang bisa Salwa pesankan kepada rekan-rekan siswa yang lain berkaitan dengan perundungan ini? Mungkin untuk korban, tetap semangat untuk menjalani hidup, jangan takut untuk speak up perlakuan mereka terhadap kamu, dan juga berbicara kepada teman itu bisa meringankan beban, dan juga kepada pelaku, tolong stop, berhenti melakukan ini karena apa yang kalian lakukan itu bisa menjadi trauma besar yang susah dihilangkan untuk beberapa tahun ke depannya lagi. Dan juga mungkin peran-peran di sekitar juga harus lebih memfokuskan kepada korban. Baik ya, terima kasih Salwa atas kehadirannya ya di forum ini. Nah, hadirin semua, Bapak Ibu dan adik-adik yang lain ya, seperti yang sudah Dek Salwa sampaikan tadi bahwa bully itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari ya. Perundungan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Gitu. Nah, tentunya membutuhkan peran kita untuk bisa meningkatkan tingkat kepercayaan diri dari setiap siswa yang ada di sekolah kan gitu supaya semuanya berani untuk speak up kalau istilah Salwa ya, mampu berani untuk mengkomunikasikan dengan siapapun ya ketika misalkan membutuhkan bantuan, ketika misalkan tidak bisa mengatasi perundungan tersebut secara pribadi ya gitu. Dan tentunya di sini peran dari orang tua, peran dari sekolah dan juga pemerintah ya gitu. Itu sangat vital untuk bisa mencegah perundungan terhadap siswa-siswa kita ya. Gitu. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan ya Salwa sudah bersedia hadir di forum ini. Waktunya singkat tapi kehadiran Salwa ini sangat bermakna sekali ya. Sebagai penutup,